Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo dari kelas IF21F dengan NIM 21416255 2010-70. Tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS data mining, di mana diberikan data transit nilai dan data emisi lulusan untuk melakukan tahapan-tahapan integrasi dan transformasi data, di mana diminta untuk mencari IPS setiap semester per mahasiswa, lalu menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya, seperti dataset lulusan berdasarkan NIM. Lalu menghilangkan mahasiswa pindahan, melakukan standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut, lalu mencari lama waktu penempuh perkuliahan, apakah lulus tepat waktu berdasarkan peraturan menteri yaitu kurang dari 5 tahun. Eh, Lalu selanjutnya di sini ke poin 2 yaitu melakukan analisis, di mana untuk tahapan analisis ini akan melakukan tahapan-tahapan data cleaning, lalu mengecek missing value, lalu ada reduction, lalu ada turn, yang terakhir ada visualisasi. Nah, di sini saya telah membuat hasil analisis yang telah saya buat, di mana ada berbentuk laporan dan codingan. Nah, nanti saya akan menjelaskan dulu untuk tahapan integrasi dan transfer datanya, lalu untuk hasil analisisnya nanti akan dijelaskan di laporan. Nah, untuk yang pertama, di sini ada load data, di mana untuk tahapan awal ini saya melakukan impor dataset terlebih dahulu, di mana untuk dataset yang saya gunakan di sini adalah bertipe CSV. Bisa kita lihat. Nah, setelah melakukan tahapan load data, di sini saya akan melakukan pemahaman data, di mana untuk tahapan pemahaman data ini untuk mengetahui struktur dari dataset yang saya gunakan. Di sini saya melakukan pemahaman data pada data transkrip nilai, di mana untuk data transkrip nilai ini memiliki jumlah baris data yaitu sekitar 256.299 baris dan memiliki 11 kolom. Nah, diantaranya ada ID, NIM, SKODNK, sampai grade. Lalu setelah itu saya melakukan pemahaman data juga kepada data emisi lulusan, di mana untuk data emisi lulusan ini dia memiliki baris data sekitar 42 baris dengan memiliki 9 kolom. Di antaranya ada NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Setelah melakukan pemahaman data, di sini saya langsung melakukan integrasi dan transformasi data, di mana tahap pertamanya itu mencari IPS per mahasiswa. Di sini saya menggunakan kolom NIM dan semester untuk mencari IPS per mahasiswanya. Lalu menghitung IPS-nya setiap per mahasiswa. Bisa kita lihat ini untuk output hasil dari mencari IPS per mahasiswa. Ada nih IPS 0 sampai IPS 9. Nah, setelah tahapan mencari IPS per mahasiswa, selanjutnya ke tahapan menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset MS lulusan berdasarkan NIM. Nah, di sini saya menggunakan MERS, fungsi dari PD MERS, ya, MERS itu untuk menggabungkan berdasarkan NIM untuk dataset MS lulusan. Nah, ini adalah untuk output dari hasil penggabungan dataset MS lulusan. Bisa kita lihat ada kolom NIM, IPS 0 sampai 9, ada prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Setelah menggabungkan data set MS lulusan dengan data transkrip nilai berdasarkan NIM, di sini langsung ke tahapan
menambahkan hasil dari durasi studi masing-masing mahasiswa. Nah, di sini kita melakukan konversi kolom tanggal, lalu menghitung durasi studi masing-masing per mahasiswa dalam tahun dan bulan. Lalu di sini kita menentukan juga apakah lulus tepat waktu atau tidak. Lalu di sini adalah untuk outputnya bisa kita lihat ada kolom baru yaitu lama kuliah dan kolom baru itu lulus tepat waktu atau tidak. Nah, untuk ini adalah untuk menambahkan durasi lama studi per mahasiswa dan ini adalah untuk keterangan apakah dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan mahasiswa pindahan. Nah, untuk mahasiswa pindahan ini dia memiliki value-nya 1. Nah, jadi untuk analisis selanjutnya ini, untuk analisis yang ini saya akan berfokus pada mahasiswa reguler saja. Jadi untuk mahasiswa pindahan saya akan hapus untuk fokus pada mahasiswa yang bernilai 0 yaitu mahasiswa reguler. Nah, di sini mengecek dulu ada berapakah nilai mahasiswa yang pindahan. Di sini ada 7 mahasiswa. Nah, setelah mengecek, langsung kita menghapus dataset tersebut, menghapus dari nilai atau mahasiswa pindahan, yaitu yang value 1. Nah, setelah melakukan penghapusan terhadap mahasiswa pindahan, bisa kita lihat di sini status masuknya sudah 0 semua. Jadi dataset ini sudah bersih dari dataset ini sudah bersih dari mahasiswa pindahan. Jadi tinggal mahasiswa reguler saja untuk analisis selanjutnya. Nah, setelah menghilangkan mahasiswa pindahan, saya di sini melakukan standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut. Di mana di sini untuk jenis kelamin, untuk key-nya 0 adalah laki-laki dan key 1 adalah perempuan. Nah, di sini saya juga melakukan standarisasi format tanggal yang awalnya itu adalah tahun, bulan, dan hari. Saya standarisasi format tanggalnya menjadi, bisa kita lihat untuk outputnya, saya mengubah kolom tanggal lulus dan tanggal masuk untuk melakukan standarisasi format tanggalnya menjadi hari, sekarang, hari, bulan, dan tahun. Dan untuk tanggal masuk juga sama, hari, bulan, dan tahun. Nah, di sini untuk kolom untuk kolom jenis kelamin sudah distandarisasi juga. Jadi untuk value-nya dia udah perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Jadi sudah tidak awalnya kan tadi masih pakai value 0 dan 1 ya. Nah, sekarang sudah menjadi perempuan dan laki-laki. Lanjut ke tahapan selanjutnya itu menyesuaikan format tabel seperti tabel 1 yang diminta pada VBOC. Nah, di sini ini. Seperti ini untuk format yang diminta. Nah, di sini saya langsung menyesuaikan format seperti tabel 1. Nah, ini adalah untuk outputnya bisa kita lihat, tapi untuk penyesuaian format tabel ini ada beberapa kolom yang tidak bisa ditambahkan, yaitu kolom nama, alamat, dan tanggal lahir. Kenapa? Karena untuk kolom tersebut yang kolom nama, alamat, dan tanggal lahir itu tidak ada dalam dataset NS lulusan dan transkrip nilai. Makanya di sini untuk penyesuaian format tabel tidak ada kolom nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, setelah melakukan penyesuaian format tabel, kita lanjut ke tahapan analisis. Nah, untuk tahapan analisis ini, yaitu yang pertama adalah data cleaning untuk membuat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, status semester, dan anomali lainnya. Nah, di sini saya menemukan di laporan saya menemukan data noise dan outlier pada dataset tersebut. Bisa kita lihat. Nah, di sini saya menemukan data noise dari hasil mencari nilai ekstrim. Ini kita lihat ini ada untuk ininya, untuk
lebih jelasnya, saya menemukan status pegawai sebagai data noise. Dia karena value-nya 2. Nah, eh, se apa dia tidak normal karena untuk status pegawai ini untuk hanya ada value itu value-nya ada cuma 0 sama 1 doang. Untuk 0 ada predikat yang tidak bekerja, yang 1 adalah predikat yang bekerja. Nah, di sini ada value 2. Eh, jadi ini antara kesalahan input dalam penginputan, jadi disebutnya data noise. Jadi data yang tidak diharapkan. Nah, eh, setelah data noise, saya juga menemukan data outlier. Di sini saja kita jelaskannya apa di sini laporan saja. Nah, untuk bisa kita lihat untuk contoh data outlier di sini kan saya ada di kolom tahun lahir ya. Nah, di sini untuk data outliernya itu seperti tahun 1959. Nah, ini bisa disebut outlier karena nilai rentangnya itu jauh di antara nilai yang lainnya, bisa kita lihat. Nah, ini bisa eh, disebut outlier, data outlier. Nah, di sini untuk penanganannya, untuk data cleaningnya, saya hanya menghapus data noise saja untuk di kolom status pegawai yang bervalue 2. Nah, di sini saya menghapus data noise tersebut. Dan untuk data outliernya, saya biarkan saja. Setelah tahapan data cleaning, tahap selanjutnya yaitu kita akan mengecek missing values dalam dataset. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi apakah ada nilai yang hilang dengan menggunakan metode isNull dan eh, metode sum untuk untuk menampilkan ada berapa sih nilai yang missing values dalam dataset ini. Nah, di sini eh, sudah di sini untuk jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom yaitu untuk di semester 1 itu ada 3 yang nilainya missing values. Nah, untuk yang di IPS semester 2 itu ada 1 dan untuk di IPS semester 8 itu ada 16 nilai yang missing values. Dan yang terakhir di IPS 9 semester 9 itu ada 4.502 data yang missing values. Nah, di sini saya akan menangani nilai yang hilang menggunakan metode Vilna dengan mengisi dengan nilai 0. Nah, kenapa saya mengisinya dengan nilai 0? Karena untuk mahasiswa yang program S1 itu normal itu lulus tepat waktu itu memulai dari semester 1 sampai semester 8. Nah, di sini untuk bisa kita lihat nilai yang missing values di sini ada untuk semester 9 itu ada 4.502 yang artinya ini sudah ada 4.502 mahasiswa yang sudah lulus tepat waktu di semester 8. Nah, jadi makanya alasan saya kenapa tidak mengisinya dengan nilai mean atau nilai median karena takut mempengaruhi untuk analisis selanjutnya terhadap lulusan tepat waktu atau tidak. Nah, untuk setelah mengatasi dengan nilai 0, saya akan menampilkan hasil dari penanganan yang tadi menggunakan metode Pina dengan mengisi missing values menggunakan nilai 0. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada data yang missing values. Nah, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya setelah tahapan mengecekkan missing values, di sini saya lanjut ke tahapan reduction, di mana untuk tahapan ini kita cek apakah ada data yang duplikat bisa berdasarkan NIM sebagai key value sesuai dengan soal yang ada di VOC. Nah, kita periksa untuk di kolom NIM ini apakah ada nilai yang duplikat menggunakan subset untuk kolomnya adalah kolom NIM. Kita lihat ternyata tidak ada data yang kosong di dalam kolom NIM. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Nah, setelah tahapan reduction, selanjutnya kita ke tahapan pattern. Jadi untuk tahapan ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Jadi akan menemukan pola asosiasi antara variabel-variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Jadi cari pola atau tren yang paling mempengaruhi dengan lulus tepat waktu atau lama studi. Nah, di sini kita jelaskan di laporan saja yang telah saya buat. Nah, jadi untuk tahapan pattern ini, dia akan melibatkan kolom nama kuliah, status pegawai, dan jenis kelamin untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap lulusan tepat waktu. Nah, di sini akan hasil outputnya yaitu box plot. Nah, bisa kita lihat untuk statusnya 0 itu adalah yang tidak bekerja. Nah, di sini adalah untuk pengaruh status mahasiswa pengaruh status pegawai terhadap lama studi. Nah, di sini untuk predikat 0 itu yang tidak bekerja, dan untuk yang satu adalah predikat yang bekerja atau pegawai. Bisa kita lihat untuk blogspot ini menunjukkan untuk pengaruh status pegawai terhadap lama studi, rata-ratanya lama studi mereka tidak jauh berbeda. Bisa kita lihat, tidak jauh berbeda. Beberapa ada beberapa outlier yang kita bisa lihat di sini. Dia menunjukkan di luar garis besar yang menunjukkan adanya masa studi, adanya pegawai yang masa studinya yang sangat berbeda atau lebih lama atau lebih cepat. Nah, bisa kita lihat ini untuk data outliernya nih. Ada di predikat 0 dan predikat 1. Sekarang untuk pengaruh jenis kelamin terhadap lama studi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk predikatnya adalah laki-laki dan predikat satunya adalah perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa eh, penyelesaian waktu studi mereka yang tidak jauh berbeda. Jadi sama seperti yang tadi di atas, untuk pengaruh terhadap status pegawai, ini juga untuk jenis kelamin juga sama. Dia memiliki outlier nih, data outlier. Sekitar di predikat laki-laki ada dan di predikat perempuan ada. Ini menunjukkan outlier yang ada, mahasiswa yang lulus ada yang lulus yang lebih cepat dan lulus yang lebih lama. Yang untuk yang cepat itu 3 tahun, untuk film itu bisa 6 sampai 7 tahun. Selanjutnya untuk pengaruh predikat terhadap lamanya studi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang pujian, untuk mediannya dia di angka 4 tahun. Untuk yang sangat memuaskan, itu dia medianya ada di 5 tahun dengan masa studi yang variasinya lebih besar. Nah, untuk yang sangat memuaskan. Nah, sedangkan untuk yang memuaskan, eh, sama seperti yang sangat memuaskan, dia ada di angka median 5 tahun untuk variansi yang lebih kecil. Sedangkan untuk yang predikatnya tanpa predikat ini, dia sama seperti predikat memuaskan, tetapi dia memiliki variansi yang lebih besar. Nah, itu untuk pattern pengaruh dari predikat predikat terhadap lama studi. Nah, selanjutnya, setelah menjelaskan pattern-nya, kita akan langsung ke tahapan visualisasi. Nah, untuk tahapan visualisasi ini, saya akan jelaskan di laporan saja. Bisa kita lihat visualisasi akan didistribusikan kelulusan tepat waktu berdasarkan beberapa kategori di antaranya status pegawai, jenis kelamin, dan predikat hampir sama. Bisa kita lihat untuk gambar dari bar chart-nya menunjukkan kalau predikatnya ini harusnya bar chart, kita ganti dulu distribusi bar chart tersebut. Untuk distribusi kelulusan tepat waktu berdasarkan pegawai, dia menunjukkan status pegawai yang warna 0 ini adalah status pegawai yang tidak bekerja, yang biru ini adalah yang bekerja. Itu menunjukkan bahwa yang tidak bekerja lulusnya lebih cepat atau tepat waktu dibandingkan yang bekerja. Nah, untuk yang tidak tepat waktu juga di sini
Nah, bisa kita lihat untuk yang bekerja sama yang tidak bekerja, dia sama-sama memiliki nilai yang sama. Nah, seperti itu untuk tahap untuk distribusi kelulusan berdasarkan kelas pegawai. Nah, untuk yang di status distribusi kelulusan berdasarkan jenis kelamin, dia menunjukkan sangat signifikan ya untuk kelulusannya. Untuk laki-laki itu dia jauh lebih cepat lulusnya atau tepat waktu dibandingkan dengan perempuan. Bisa kita lihat sangat signifikan untuk di visualisasi bar chart ini. Lalu untuk yang tidak tepat waktunya, perempuan mendominasi lulus tidak tepat waktu. Ini yang tidak tepat waktu labelnya. Perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki. Nah, selanjutnya distribusi kelulusan terhadap uh, kelulusan terhadap tepat waktu berdasarkan predikat. Nah, bisa kita lihat ini sangat signifikan banget ya untuk hasil dari bar chart-nya. Bisa kita lihat nanti dulu bahwa dengan predikatnya pujian, dia akan lulus tepat waktu lebih cepat. Bisa kita lihat indeksnya juga sangat eh, jauh lebih jauh banget perbandingannya dibandingkan yang sangat memuaskan. Jadi untuk predikat pujian ini dia tepat kelulusannya itu sangat tepat waktu. Sedangkan yang tidak tepat waktu yang di sini untuk predikat yang memuaskan yang mendominasi. Nah, seperti seperti itu untuk penjelasannya. Nah, di sini kita tinggal kesimpulan. Menurut saya kesimpulan menurut saya dari hasil analisis yang setelah saya lakukan berdasarkan analisis yang mendalam menyimpulkan bahwa predikat lulusan berbasis studi dan Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat lulusan tepat waktu. Tetapi untuk diskusi lulusan berdasarkan predikat ini sangat sangat eh, berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu untuk hasilnya. Mungkin segitu saja presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Saya minta maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.